Hai semua, selamat datang lagi di channel Kutub Anime, yang dimana kita akan membahas opini dan review dari suatu manga, anime, dan sejenisnya. Di video kali ini gue bakal ngebahas apa menariknya VTuber itu dan apa bedanya VTuber dengan YouTuber pada umumnya. Sebelum kita masuk pembahasan, jangan lupa buat subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, biar wawasan mereka bertambah luas tentang dunia peranimean. Join di link ada di deskripsi. Akhir-akhir ini VTuber banyak diminati oleh orang banyak, termasuk gua. Nah, tapi masih banyak orang yang bingung apa serunya menonton VTuber itu dan apa bedanya VTuber dengan YouTuber biasa. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Oke, mari kita mulai terlebih dahulu dengan apa itu VTuber. Virtual YouTuber atau lebih dikenal dengan VTuber adalah sebuah karakter virtual yang membuat video atau melakukan streaming untuk mengentertain orang banyak. Contohnya Kizuna Ai, Tokino Sora, Nekomiya Hinata, Tsukino Mito, dan beberapa VTuber lainnya. Sebenarnya VTuber itu gak ada bedanya sih sama YouTuber kalau dipikir-pikir, tapi bedanya mereka streamingnya pakai avatar virtual gitu loh. Di Indo sendiri sudah terdapat beberapa VTuber, dari VTuber yang independen sampai ke VTuber perusahaan. Jadi pertanyaannya, apa bedanya VTuber independen dan VTuber perusahaan? VTuber independen atau VTuber indie adalah VTuber yang melakukan semuanya secara mandiri, mulai dari pembuatan karakter, face rig, editing, dan sebagainya. Bahkan uang yang mereka dapatkan biasanya hanya hasil dari iklan monetisasi di tiap video di channel mereka. Contoh VTuber indie yang udah terkenal sekarang dan sudah masuk ke dalam suatu agensi adalah Hoshimaji Suisei. Fun fact, sebelum Suisei masuk di agensi Hololive, dia termasuk VTuber yang indie. Yang kedua adalah VTuber yang tergolong dalam perusahaan atau agensi. Berbeda dengan VTuber indie, VTuber agensi biasanya mendapatkan lebih banyak bantuan dari VTuber indie. Misalnya, menyewa para pembuat model karakter, face rig, streaming, sponsor, dan sebagainya. VTuber yang masuk ke dalam sebuah agensi juga biasanya dapat bayaran dari agensi atau sponsor yang ada. Dan jika ada orang yang ingin jadi VTuber yang langsung masuk ke dalam suatu perusahaan atau agensi, biasanya akan dilakukan audisi, dan akan dipilih siapa yang bakal cocok masuk ke dalam perusahaan atau agensi tersebut. Meskipun rada mirip sama YouTuber, tapi ada beberapa hal lagi yang membuat VTuber itu kelihatan menarik. Yang pertama, development karakter. Hal yang menarik pertama adalah development karakter dari masing-masing VTuber. Mulai dari manusia, anjing, kucing, burung, dan sebagainya, itu semua dapat terwujud di dunia virtual. Kapan lagi kalian bisa ngelihat manusia setengah binatang bisa main game? Bahkan kalian bisa bicara dengan mereka lewat live chat yang ada. Dan menariknya lagi, di tiap channel VTuber yang ada, biasanya mereka memiliki ciri khas sendiri. Misalnya dari cara bicara, aksen, konten, dan sebagainya. Yang kedua, hubungan yang ada. Ini juga salah satu hal yang menarik menurutku. Biasanya kita hanya melihat YouTuber itu kalau ngelakuin collab paling cuma dengan teman sedaerah atau negara gitu. VTuber biasanya memiliki beberapa cabang di beberapa negara, terutama VTuber yang masuk ke dalam suatu agensi. Agensi VTuber biasanya memiliki beberapa cabang di negara lain, contohnya agensi Nijisanji dan Hololive. Dua agensi ini punya banyak cabang di negara lain dan saling berhubungan. Meskipun beda negara dan bahasa, mereka masih bisa saling berkomunikasi, bahkan bermain game sama-sama. Karena perbedaan bahasa tersebut biasanya malah bikin streaming mereka itu jadi lucu. Misalnya viewers yang ngeprank streamernya buat nyuruh streamernya buat ngomong suatu kata. Yang streamernya gak paham apa artinya, dan ternyata arti dari kata yang disuruh sebutkan itu adalah arti yang gimana-gimana gitu. Atau pas streaming si streamernya ini nulis atau ngomong pakai bahasa Inggris, tapi cara penulisan atau cara ngomongnya itu yang salah. Dan satu lagi, meskipun beda agensi, tidak menutup kemungkinan untuk kedua agensi tersebut untuk melakukan collab secara bersama-sama. Look! Trust me! Trust me! Ame wa very very kawaii. Yang ketiga, personality. Nah, ini yang paling menarik. Seperti yang sudah aku bilang di poin pertama, biasanya ada beberapa ciri khas dari suatu karakter VTuber yang membuat mereka terlihat lebih menarik buat ditonton. Misalnya, cara bicara. Ada suatu VTuber itu kalau ngomong pasti sering teriak-teriak atau ngomong pakai suara-suara kawaii gitu. Sifat dari mereka juga bikin suatu karakter mereka jadi lebih menarik. Misalnya, ada yang mukanya kayak orang polos tapi sebenarnya sangean, atau orang yang kelihatan berkarisma tinggi tapi sering main eroge. Ya, kira-kira kayak gitu. Bahkan ada juga yang sifatnya tsundere, yandere, kudere, himedere, dan dere-dere lainnya. Semua itu bisa kalian temukan di dunia VTuber. Jadi, apakah kalian punya VTuber favorit yang sering kalian lihat atau tonton? Komen di bawah. Oke, mungkin cukup segitu aja dulu untuk video kali ini. Follow Instagramku, @Facebookku, like juga official fanpage dari channel ini.
Join ke Discord server dari channel ini, link ada di deskripsi. So, gue Duta dari channel Kutub Anime, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. バイバイ。またね。